Halo guys, kembali lagi di Harry Film. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bobby Set. Film ini diperankan oleh mediumkan Paul Walker, yang mana seorang mantan marinir yang dipenjara kemudian mencari kebebasan hingga dia ditawari agen DEA untuk menyamar menjadi seorang gembong narkoba yang sangat ditakuti yang bernama Bobby Set. Bobby Set ini juga orang yang paling dicari di dunia. Bagaimana alur cerita filmnya? Silahkan duduk dan nikmati alur cerita filmnya. Kisah berawal dari dua agen polisi yang salah satunya bernama Tad Grudza. Mereka akan menjalankan sebuah misi dan untuk itu mereka harus merekrut seorang napi yang wajahnya harus mirip dengan pimpinan gembong narkoboy. Sejak bocah, napi ini sudah pandai mencuri. Keluar masuk penjara sudah menjadi hal yang biasa. Ketika dia dewasa, pengadilan menugaskannya menjadi seorang marinir. Selama bertugas di Irak, dia pernah dianugerahkan Navy Cross. Namun akhirnya dia dipecat dengan tidak hormat karena memukuli kolonelnya. Dan sosok itu adalah Tim Kearney yang diperankan oleh mendiang Paul Walker. Selepas keluar dari militer, Kearney kembali berbuat onar dengan menyerang pelayan toko. Bahkan dia ikut terjebak saat temannya mencuri di minimarket SPBU. Dia pun dijebloskan ke dalam penjara dan masalah selalu membayanginya. Kearney berusaha untuk bersikap baik dan menjalani hukumannya. Namun sang ketua gangster motor bernama Mad Dog selalu mengganggunya. Kearney awalnya tidak pernah memperdulikan sikap jahat si Mad Dog. Hingga suatu hari dia membawa sebuah pisau saat Kearney sedang bekerja mengepak plat nomor polisi. Tidak ada pilihan lain, Kearney menyerangnya lebih dulu hingga si Mad Dog tewas di tempat. Kini dia akan menjadi target incaran anak buah gangsternya. Tad menugaskannya untuk menyamar menjadi Bobby Z alias Robert James Zacharias. Dia adalah seorang mafia kaya raya yang hidupnya selalu dikelilingi cewek-cewek bohai. Bobby merintis karirnya dari menjual satu linting saja hingga sekarang menjadi juragan ganjoy dengan mengimpor barang haram itu dari seluruh dunia menggunakan kapal barang. Bisnisnya semakin berkembang karena Bobby memasarkannya secara online di berbagai platform digital dengan berbagai promo khusus dan diskon besar-besaran. Don Huertero, seorang pengedar narkoboy terbesar di Meksiko Utara, ingin berbisnis dengan Bobby Z. Dia juga telah menyandera rekannya yang bernama Art Moreno. Don meminta pertukaran antara Bobby Z dan Moreno. Masalahnya, Bobby telah tertangkap dan tewas di penjara Thailand. Dan jika Don mengetahui hal itu, dipastikan rekannya akan dihabisi. Dan sekarang Kearney ditugaskan untuk menyamar menjadi Bobby untuk melakukan pertukaran di perbatasan. Demi kebebasannya itu, Kearney akhirnya menyetujui penawaran ini. 66 Mustang, favorite color, yellow. Football. Kit memberitahu Kearney bahwa Bobby Z orang kidal. Di sebuah foto, dia melihat wanita cantik bernama Elizabeth yang berhubungan dengan Don. Why would I want to be with anybody else? To the God at the gate, I'm loaded down with water and yesterday. Sesampainya di lokasi pertukaran, mereka memberitahu Kearney tentang pria bernama Mong, seorang hacker sekaligus tangan kanan Bobby Z yang menjalankan bisnisnya selama Bobby di penjara. Recommendation for your promotion upstairs, Mr. Let me meet your partner. Let's go. Dan rekannya sendiri dia tembak persis di kepalanya hingga tewas. Kearney berhasil melarikan diri saat sebuah kereta lewat.
Entah apa alasannya, tak tega berkhianat. Yang jelas, Kearney alias Bobby dibawa oleh kelompok mafia itu. You see? That's me. Bobby merasa hidupnya berubah. Dia pun tinggal di sebuah rumah mewah milik bandar narkoboy di Meksiko yang dikelilingi cewek-cewek amborahoy. Di lokasi itu, dia melihat Elizabeth seperti yang dia lihat di foto. Terlihat dia mengurus seorang anak bernama Kit yang dititipkan kepadanya oleh temannya yaitu Olivia. Sang pemilik rumah bernama Brian mengatakan Don akan datang beberapa hari lagi. Selain ratusan hektar kebun anggur, Brian juga menjalankan bisnis human trafficking atau perdagangan orang untuk dipekerjakan di rumah bordir atau panti pijat plus-plus. Send them to the sweatshop. Pria bernama Oleg dilelepkan oleh Bobby karena membuat kesal Elizabeth. Di malam harinya, Elizabeth memberitahu Bobby kalau Kit adalah anaknya dari Olivia. Di California, Tad memberitahu salah seorang anggota gangster motor bernama Bom Bom bahwa Kearney telah keluar dari penjara. Mereka akan mencarinya demi membalaskan kematian Mad Dog. Kearney mulai menyukai statusnya sebagai Bobby Z, terlebih ketika Elizabeth menyambutnya untuk celepot. Saat itulah Elizabeth memberitahunya ketika nanti Don datang, dia akan membunuhnya. Dia merasa tertipu dengan bisnis yang mereka sepakati. Di keesokan hari, Kearney memutuskan untuk kabur. Saat itulah dia kembali melihat anaknya yang meminta dia untuk membawanya. Aksinya diketahui oleh gembong narkoba yang langsung melakukan pengejaran. Stop it! He's getting away! Get up! Oh! Setelah menjatuhkan seorang pemotor, Kearney juga menjebak sebuah mobil yang mengejarnya. Dia kemudian mengambil senjatanya. Akhirnya dia berhasil membawa anak Bobby keluar dari rumah gembong narkoboy ini. Let's go. Sialnya, karena motor itu kehabisan bensin, terlebih tidak ada pom mini di sana, alhasil mereka harus berjalan kaki. Elizabeth pun menjadi sasaran kemarahan Brian karena membocorkan rencana Don kepada Bobby. What's that? What? Di luar dugaan, sebuah pesawat capung menjatuhkan beberapa bom untuk menghabisi Kearney. Untungnya mereka berhasil lolos dan sembunyi di balik bebatuan. You miss your mom? Yeah. That's real good. Sambil menunggangi kuda, gembong itu kembali lagi yang dipimpin si kumis Johnson. Setelah berhasil menembak salah satunya, Kearney harus melumpuhkan 3 lainnya dengan tangan kosong. Basicnya yang seorang mantan marinir membuat Kearney tidak begitu kesulitan untuk menghadapinya. Mereka kembali kabur karena Johnson membawa senjata dan berhasil menembak kakinya. Brian kini menjadi sasaran kemarahan Don dan anak buahnya karena dianggap meloloskan Bobby Z.
Dan punggung Elizabeth menyisakan luka akibat cambukan yang dilakukan Brian. Sedangkan Johnson diberi waktu 3 hari untuk membawa Bobby dalam keadaan hidup. Jika tidak, nyawanya akan melayang. Sedangkan si Brian diseret sebuah mobil hingga tewas. Mayatnya ditemukan di sebuah tumpukan sampah oleh Tad dan agen George. $20 juta ditawarkan oleh Tad kepadanya untuk menemukan kembali Kearney. Big bad boom boom. Full package all ready for delivery. Sesampainya di sebuah kota, Kearney menyewa rumah dan membeli mobil butut dari seorang wanita. Dia kemudian menelepon Mong. Tangan kanan Bobby Z yang terlihat sedang santuy di sebuah kapal pesiar dengan wanita-wanita di sisinya. Di sini Mong merasa suara Bobby berbeda dan Bobby mengatakan dia cukup kenyang berada di penjara Thailand dan kini dia membutuhkan uang tunai dan paspor. Di saat yang sama, Johnson menemukan lokasi rumah sewa Kearney. Dia masuk melalui jendela dan menunggunya di dalam. Padahal si bom-bom gangster motor yang sedang mengejar Kearney memperhatikan gerak-geriknya dari arah seberang. Terlihat sebuah peledak diletakkan di bagian pintu yang sepertinya sudah dilakukan lebih dulu oleh si bom-bom. Saat Kearney dan anak itu tiba, karena melihat Kit, dia tidak menghabisinya, namun motor Harley-nya dia rampas. Elizabeth sudah lebih dulu datang ke rumah Mong. Rupanya dia ditelepon oleh Tad yang memaksanya untuk menyerahkan Bobby. Mong yang menghampirinya bertanya siapa yang menghubunginya. Tentu saja Elizabeth tidak memberitahunya. Dan Mong memberitahunya bahwa Bobby akan datang. Dia merasa tidak menyukai hal ini. Terlebih Elizabeth yang dia sukai sebenarnya lebih memilih Bobby daripada dirinya. Dan Elizabeth pun tersenyum karena itu artinya Bobby masih hidup dan lolos dari kejaran Don. Sesampainya di rumah Mong, Kearney dikejutkan dengan teman lamanya yaitu Wen yang saat itu ditangkap akibat pencuriannya. Di dalam dia melihat Elizabeth. Dia pun sudah menduga bahwa dia bukanlah Bobby setelah dia merasakan adegan celepotnya. Padahal Tadlah yang membocorkan rahasia ini kepadanya. Kearney memberitahunya bahwa Bobby Z telah tewas terkena serangan jantung di Thailand. Di saat yang sama, Tad dan gangster motornya menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi Kearney. Mong pun diberitahu oleh Elizabeth bahwa dia bukanlah Bobby. Dia mengajaknya untuk segera pergi sebelum Don menemukan mereka dan celepot. Ketika dia dan Kearney hendak melihat Kit, tak diduga Don dan anak buahnya sudah menunggu mereka. Sebelum Kit dihabisi, Elizabeth memberitahu Don bahwa dia adalah cucunya, anak dari Olivia. Kearney meminta mereka melepaskannya atau mereka semua akan dihabisi. Semuanya berakhir ketika Elizabeth menembaki Don hingga tewas. Kembali ke Tad, dia datang ke sebuah hotel dan ternyata Bobby Z belum tewas. Ternyata dia dibayar olehnya untuk melakukan semua ini. Dia ingin menghapus kematiannya karena tidak ingin dikejar-kejar lagi oleh kelompok Don. Kearney merayakan ulang tahun Kit secara sederhana bersama Elizabeth yang semakin kesengsem kepadanya.
Di keesokan harinya, Monk datang ke kapal pesiarnya membawa sekantong uang untuk pergi bersama Elizabeth. Di luar dugaan, Kearney muncul dan menyita seluruh uangnya dan menyuruhnya pergi. Elizabeth memilih untuk bersama Kearney dan membesarkan Kit. Geng motor kembali datang untuk memburunya. Kali ini dia tidak bisa lolos karena puluhan geng motor itu mengepungnya. Di saat yang sama, Tad muncul membawa Bobby dalam mobilnya. Kearney dengan cerdiknya mengatakan bahwa dirinya Bobby Z dan orang yang dia cari sedang bersama Tad di mobilnya. Geng motor ini mulai kebingungan siapa yang mesti mereka habisi hingga Kit muncul di atas kapal dan memanggilnya. Geng motor ini ingat betul Kearney tidak memiliki anak. Hingga akhirnya si Bobby Z yang ditembak hingga tewas. Tad kesal, dia kehilangan uangnya dan langsung melawan mereka. Namun pada akhirnya dia pun ikut tewas. Kearney, Kit, dan Elizabeth pun dapat pergi dengan bebas membawa sekantong uang. Dan mereka bertiga menjalani hidup baru. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita filmnya. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya supaya jangan ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.